Saya harus cerita sedikit mengenai latar belakang saya ya. Saya di Warkop yang kemudian menjadi komedian kayak gitu. Tetapi kebetulan kami itu selalu belajar. Jadi Mas Dono, Mas Kasino itu menanamkan, bahkan Rudi Wadil menanamkan kepada saya untuk kita semua saling belajar. Ada sebuah kesimpulan kami di Warkop bahwa film komedi itu yang main bukan komedian, Mas. Yang main aktor. Jadi sebuah film, kita berbicara film. Film itu tidak ada pemain yang disebut komedian, tetapi dia aktor. Kalau toh dia komedian, ketika ada di film dia akan bertindak sebagai aktor. Sehingga dari situ kami berkesimpulan, film apapun kami harus menjadi aktor. Harus bisa menerjemahkan senario, harus bisa menerima apa yang diarahkan sutradara. Dan kebetulan kalau berbicara mengenai latar belakang saya sendiri, saya dari SD bahkan selalu aktif di sandiwara-sandiwara sekolah. Bahkan saya SMA mengambil ekstrakurikuler saya teater. Di Pramuka juga begitu, saya banyak membuat sandiwara, ya walaupun juga sandiwara lucu gitu. Karena saya juga pramuka dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai umur yang harus saya masuk penegak, tapi saya nggak masuk penegak karena saya beranggapan bahwa pramuka atau scout itu penggalang, kayak gitu. Jadi memang kebetulan saya ada ketertarikan terhadap seni peran. Dan itu mulai dikasih kesempatan di Falcon sendiri. Ini film saya kesekian yang saya bermain serius. Dan kebetulan di bawah arahan Mas Herwin ada banyak, ada beberapa, bahkan saya alhamdulillah bisa mendapatkan sebuah penghargaan untuk peran saya yang ready berkat Mas Herwin gitu ya. Jadi gitu Mas, sebetulnya kalau kita berbicara film, maka tidak ada dikotomi antara komedi atau drama. Karena kami semua menjadi aktor kemudian. Bukan komedian, bukan Indro Warkop sebagai komedian, tapi Indro Warkop sebagai aktor di film itu. Mungkin itu yang saya bisa berikan. Terima kasih Mas pertanyaan. Mas Erwin, bagaimana menghandle saya? Aku kayak sama ya. Jadi awalnya saya siapin ember, pecut, borgol. Jadi sebetulnya enggak, saya waktu beberapa kali kan sama Om Indro itu, saya bilang saya yakin nih, maksudnya Om Indro akan bisa berakting dengan bukan komedi gitu. Film yang pertama saya pegang itu adalah yang Patah Tumbuh Hilang Berganti, kalau sempat lihat itu yang Om Indro jadi Alzheimer itu, yang demensia. Nah itu pertama dengan Clara juga film penutup Jakarta World Cinema yang pertama tahun lalu yang 2 tahun yang lalu, 2 tahun lalu. yang edisi pertama. Nah itu di situ. Dan film yang ini sekarang Dewi ini adalah seberangnya lokasi yang Patah Tumbuh. Jadi itu tempat kita istirahat, wardrobe. Jadi pas saya masuk situ, saya udah pikir ini suatu hari saya mau buat film di sini. Saya tertarik sama jendela-jendelanya tadi tuh, keren kan? Nah akhirnya jadilah film Dewi ini. Kalau Om Indro sih gampang diandalnya, tadi pecut, ember sih bisa. Dekat nih, sedikit tapi sedikit. Saya sih senang Om Indro bisa bermain total sih di 2 film yang saya pegang. Kemarin kalau Tamak lain ya itu lain. Iya. Mungkin sebetulnya saya kemudian menyesuaikan dengan peran Dewi ya. Clara sebagai Dewi di sini, karena seolah-olah saya bapaknya kan juga tahu bagaimana berbicara dengan Dewi yang punya handicap atau punya cacat itu ya, tidak bisa berbicara kayak gitu. Jadi saya sebetulnya lebih selalu memperhatikan Dewi atau Clara sehari-harinya, bahkan dengan
Densu waktu itu ya. Saya harus selalu memperhatikan karena bagaimanapun juga peran saya sebagai orang tua dari Clara yang sebetulnya secara otomatis saya bisa berbicara baik, bisa berkomunikasi baik dengan anak. Sebetulnya itu sih saya lebih menyesuaikan. Tapi mungkin kalau boleh dibilang yang lebih berat adalah Clara ya. Clara, bagaimana Clara, dan kayaknya saya buka aja ya. Dan ternyata bahasa teman-teman kita yang punya handicap tuli atau tidak bisa berbicara itu atau tidak mendengar, itu banyak macamnya Mas, banyak sekali macamnya. Jadi ketika kami di Jakarta ya waktu itu, Clara sempat bingung juga sama Densu. Di Jakarta kita udah siap dengan seperti ini, ternyata di Solo ini bukan hanya sekedar orang yang bisa berbicara, tapi mereka officially mewakili teman-teman mereka di sebuah kelompok, di sebuah sekolah bahkan. Ternyata agak beda Mas. Nah, ini yang mungkin saya juga harus mengakui ini Clara bukan main ya. Usahanya untuk bisa menjadi Dewi ini bukan main. Saya appreciate banget sama Clara karena begini, saya yakin sekali saya main total pun apabila pasangan saya atau teman main saya tidak baik, tidak bagus, tidak hebat, saya nggak akan terpancing Mas. Jadi kalau misalnya Anda lihat saya seperti itu, misalnya Anda katakan saya lumayan bagus lah, itu adalah karena Clara. Saya pikir itu Mas. Silakan Clara. Bisa dibilang memang memainkan karakter ini karakter yang benar-benar menantang banget buat aku, bukan karena awalnya mungkin aku mikir gimana caranya bisa belajar bahasa isyarat. Ternyata pas aku mengenal dan makin mendalami, makin mengenal mereka semua gitu, yang aku rasain adalah gimana bisa merasakan emosi menjadi mereka gitu. Karena dengan ini kita ngomongin mereka cuma punya panca indera yang sangat terbatas. Kebanyakan tuh mereka cuma melihat dari visual. Jadi gimana caranya mengeluarkan emosi yang seperti tadi kayak nangis, marah, kesel itu dengan gestur, dengan emosi, dan aku harus memperhatikan dengan seksama visual lawan main aku. Dan aku harus membiasakan untuk menutup kuping aku gitu. Yang biasanya itu aku pakai dengan baik, tapi ini aku harus menutup itu. Dan itu nggak mudah, bener-bener nggak mudah banget. Apalagi dengan Termasuk membaca iya, aku harus membaca mulut mereka, emosi mereka, gestur mereka. Apalagi tadi pas ayah aku lagi stroke, itu lebih sulit lagi untuk membacanya. Itu benar-benar aku harus bisa menempatkan gitu. Gimana aku harus bisa mencerna itu semua dalam waktu yang bisa dibilang sangat singkat banget, seminggu 2 minggu itu gitu. Belum lagi tantangannya, ternyata mereka itu berbahasa, menyampaikan bahasa itu bukan dengan SPOK. Mereka tuh terbalik-balik. Kayak tadi, bapak nggak sayang aku, tapi aku menyampaikan dengan kayak bapak sayang aku enggak. Jadi kayak aku harus berusaha memahami banget semuanya dalam waktu yang sesingkat mungkin. Dan aku bersyukur banget aku dibantu sama lawan main aku yang benar-benar luar biasa juga, Pak Ade Indro. 2 kali bermain dengan Pak Ade Indro tuh benar-benar wow, luar biasa banget, dengan senior, dengan legend, dengan yang mereka dia sangat benar-benar membimbing aku juga. Bisa dibilang mungkin di sini karakter aku yang berat, tapi kalau aku nggak dapat pancingan yang bagus juga dengan penyampaian yang baik juga, mungkin akan sulit aku sebagai Dewi juga. Ditambah dengan Kak Denny Subargo gitu yang memainkan juga sangat luar biasa juga. Dan ditambah Pak Herwin sebagai sutradara yang benar-benar dia sangat bisa mengcapture emosi by emosi. Kalau memang ini kurang, walaupun bahasa isyaratnya mungkin pas, tapi kalau emosinya kurang akan diulang. Jadi gimana semuanya itu bisa menjadi sebuah kolaborasi yang bagus gitu dari bahasa isyarat, dari emosi dan semuanya. Dan aku bersyukurnya kita memang menggandeng teman tuli tersebut, si Bima itu, untuk benar-benar ada di sebelah monitor
untuk memperhatikan semua visual dan penyampaian itu dengan baik dan benar. Itu sih kurang lebih. Terima kasih Mas. Berbulan-bulan lah ibaratnya ya. Iya. Mas, Nah, silakan Mas. ini penentunya tuh siapa yang bilang kata ini yang dipakai sutradaranya atau apa yang penulis asli itu aja bisa nggak diceritain prosesnya? Iya saya. Oh iya, udah pantesan ketahuan. Tadinya Mbak Lota nggak kepengen yang nggak happy ending, kan? Kita coba aja nggak apa-apa kok ini. Tadinya saya juga ada dua ending, tapi saya pikir ini ada sesuatu kalau kita yang tadi yang overthinking ataupun itu, jadi ada sesuatu yang mungkin penonton akan lebih ingat dengan gantungan jari yang dia digendong waktu bayi tapi menidurkan. Teman-teman boleh turun nih, kita mau foto rame-rame Lebih apa yang dramatis dan Iya. sambil berjalan. Naudi mau difoto lagi, dan malah maafkan. sendiri kesel nggak karena ditolakin itu ide? Enggak, saya sedih malah. Saya apa ya? Kok tokoh saya mati sih? Ya kalau untuk ide Bisu Tuli dan meninggal itu memang Mas Herwin. Kita arah Kalau kameranya dari untuk sini. dari awal Iya, boleh kasih merapat. ide kan Boleh ke merapat pada beliau, tuh terus sambil menunggu ini oke, kalau yang enggak bisa nggak diginiin gitu. Saya juga awalnya protes, Mas jangan gitu, Mas. Apalagi yang mati itu sudah saya nggak rela. Kita preferensinya masih. Ya. Kita foto. Gue diajak. Diajak.